silabus. Dan untuk kedisiplinan kita dan kenyamanan perkuliahan, saya juga perlu kesepakatan. Ini kita mau toleransi keterlambatannya berapa lama untuk masuk dan join di online, di virtual meeting ini. Kalau resmi kan kita 6.30 ya, 18.30 sampai di 9 itu nanti pukul 21. Nah, kita mau sepakati toleransinya sampai jam berapa kita boleh join. 15 menit kah? 5 menit kah? 10 menit kah? Ya, 15 menit boleh, Miss. 15 menit, oke. Oke ya, baik. Kemudian selama perkuliahan, supaya menunjukkan keseriusan dan effort yang memang diniatkan untuk perkuliahan, berarti ada ketentuan kita selalu on cam. Oke? Kecuali kalau misalnya mau ke toilet gitu ya, oke. Gimana? Setuju? Setuju ya? Jadi wajib on kamera. Kemudian kalau untuk jumlah batasan tidak hadir, itu kalau di Bakri kan memang sudah fix ya, hanya 3 kali bolehnya, ya kan? Apapun alasannya hanya boleh 3 kali tidak hadir dalam perkuliahan, dan itu berlaku juga di mata kuliah kita ini. Oke? Setuju? Setuju ya? Kemudian ini kan ada 11 orang. Untuk memudahkan berkoordinasi, saya perlu koordinator kelas. Ya, nah kira-kira ini sudah saling kenal belum satu sama lain? Sudah ya? Oke. Boleh pilih temannya atau mau nunjuk dirinya sendiri nggak apa-apa. Jadi ada satu dari cowok, satu dari cewek. Kebetulan laki-laki cuma 2 ya di kelas ini ya. Cuma Rizky sama Mas Irul. Iya. Nah, terserah, silakan. Jadi satu laki-laki, satu perempuan yang kita minta bantuan untuk menjadi koordinator kelas. Karena in case kalau misalnya ada apa-apa yang perlu informasi segera dan cepat, saya bisa berhubungan atau berkoordinasi dengan koordinator kelas. Gitu. Silakan siapa yang mau dipercaya sebagai koordinator. Ini yang cowoknya kan ada 2 nih, Mas Rizky sama Mas Irul. Siapa yang mau ditunjuk sebagai koordinator? Yaudah, saya boleh, Miss. Tapi Oke, ada sip. teman ceweknya ya, Miss ya? Ya, nanti satu lagi. Oke, yang ceweknya siapa? Ada banyak soalnya. Boleh menawarkan diri atau mau ditunjuk sama temannya, silakan. Ayo. Ini kalau perempuan agak malu-malu biasanya. Ayo, ini ada Mbak Disti, Mbak Nadia, Mbak Nita, Mbak Shirley, Mbak Shelby, Mbak Elsa, Mbak Talita. Silakan. Monggo ayo. Ayo. Nggak tabu kok, nunjuk diri sendiri juga nggak apa-apa. Mengajukan diri. Ada yang nunjuk? Mbak Disti mau nunjuk siapa Mbak? Milih siapa? Yang ceweknya. Jangan di mute, dibuka suaranya. Siapa Mbak?
Siapa yang belum ya, Mir? Belum ada. Di kelas ini belum ada. Iya. Mbak mau pilih siapa? Mbak Shirley udah jadi ketua kelas belum di mata kuliah lain? Kenapa Mbak Sari suaranya kecil banget? Aku boleh, Miss. Oh, oke. Nah, gitu, oke. Mbak Shirley ya, ada yang keberatan Mbak Shirley jadi koordinator kelasnya? Setuju, Miss. Enggak ya, aman ya. Oke. Nanti Mbak Shirley sama Mas Rizky koordinasi. Tolong nanti share ke saya ininya ya, nomor handphonenya. Saya tulis di chat box. Nah, nomor handphone saya. Bentar. Oke. Nanti tolong Mas Rizky dan Mbak Shirley sapa saya ya supaya saya punya nomor kontaknya. Oke. Baik, sekarang saya lanjut ke cek prestasi dulu ya. Adisti. Hadir, Miss. Oke, Elsa. Hadir, Miss. Hotma Yunitasari Manalu. Hadir, Miss. Mbak Rita ya panggilnya. Irul. Hadir, Miss. Oke, Mahesa Diota Paramananda. Kayaknya gak ada ya. Muhammad Fakih. Nggak ada juga. Oh, ternyata yang cowoknya nggak ada juga lagi nih. Nadia. Hadir, Miss. Oke, Rizky Agusta. Hadir, Miss. Oke, Shelby. Hadir. Shirley. Hadir, Miss. Talita. Hadir, Miss. Oke. Jadi yang hadir ada 9 orang. Ya, ada 2 yang belum hadir. Nah, oke. Sekarang silakan memperkenalkan diri dari Adisti. Nama, terus background sekolah sebelumnya, kerjanya di mana dan mengapa memilih Bakri. Silakan. Selamat malam, Miss Nur dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adisti Dwisari. Asal pendidikan saya sebelumnya di D3 Komunikasi IPB. Untuk kegiatan sekarang masih fokus untuk kuliah aja. Terus kenapa saya mau melanjutkan kuliah di Bakri? Untuk jenjang karir sebenarnya. Dan karena di Bakri ini waktunya singkat hanya 1,5 tahun, makanya saya memilih Bakri gitu. Terima kasih nih. Oke. Karena extension ya hitungannya ya? Ya, dari D3 ke S1. Oke, baik. Lanjut silakan. Mas Rizky. Oh, ada Mbak Elsa. Oke, Mbak Elsa dulu. Oh, sesuai absen ya? Mbak Elsa, silakan. Baik, selamat malam Miss Nur dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elza Putri Pramata. Sebelumnya saya menempuh pendidikan di D3 Penyiaran Multimedia Vokasi UI. Dan saat ini saya masih magang di salah satu kementerian sebagai penulis berita. Dan alasan masuk ke Bakri ini karena kemarin pada saat lulus saya mau langsung lanjut pendidikan aja, takutnya nanti kalau misalnya udah kerja jadi gak kepegang gitu, Miss. Karena kemarin juga sempat punya waktu luang, cuman sekarang emang lagi sambil magang aja sih, Miss. Oke. Boleh tahu nggak kementeriannya apa, Mbak? Saya di Kementerian Ketenagakerjaan, Miss. Oke. Baik. Mbak Elsa sudah lanjut. Hotma Yunitasari Manalu. Miss Nur. Perkenalkan, nama saya Hotma Yunita, biasanya dipanggilnya Nita. Sebelumnya pendidikannya dari D3 Penerbitan Jurnalistik Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini bekerja di salah satu tech company di Jakarta.
Kenapa pilih Bakri? Kenapa pilih Bakri? Karena ini aja sih Miss, pengen extend kuliah yang cepat selesainya, sama dia juga bisa full online kan. Oke. Kalau tadi Mbak Elsa apa ya alasannya pilih Bakri? Karena memang mau lanjut ke S1 langsung aja sih Miss kemarin karena baru lulus tahun 2025. Ya tapi kalau kuliah aja kan bisa di kampus lain, nggak cuma ada Bakri. Karena di Bakri ini juga waktunya kalau saya bandingkan sama kampus-kampus lain terbilang jauh lebih singkat Miss. Dan bisa dilakukan full online juga. Oke, baik. Baik, Mbak Rita dan Mbak Elsa. Selanjutnya Mas Irul. Miss. Perkenalkan aku Irul, dulu lulusan Universitas Brawijaya, DKV D3. Untuk saat ini sedang bekerja di salah satu BUMN Adikarya di Jakarta. Oke, kenapa pilih Bakri? Karena cuma 3 semester untuk bisa jadi S1 targetnya. Iya, oke. Berarti mau tinggalnya di Jakarta ya? Nah, untuk sekarang ini lagi di Jember. Ya, hadirnya di Brawijaya itu hanya kuliah aja. Oke. Baik, Mas Irul, lalu Mahesa nggak ada, Mahafaki nggak ada, Nadia. Oke, Miss. Selamat malam, Miss Nur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Paramita. Sebelumnya saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan penerbitan jurnalistik. Untuk alasannya, mengapa saya memilih berkuliah di Universitas Bakri, karena selain waktu perkuliahan yang fleksibel, dan saya juga memiliki waktu yang luang untuk melanjutkan S1 dari D3. Selain itu juga dengan waktu yang fleksibel itu, kebetulan saya tinggalnya di luar kota Jakarta, jadi Universitas Bakri itu ada pembelajaran yang dilakukan secara online, jadi saya tertarik untuk melanjutkan di Universitas Bakri, Miss. Oke, baik, Nadia. Lanjut, Mas Rizky. Perkenalkan Miss, nama saya Rizky. Sebelumnya saya D3 di Prodi D3 Komunikasi Terapan UNS, dan sekarang
Hai, ternyata tadi ada masalah koneksi ya di baterai. Oke, selamat join kembali. Tadi terhenti di siapa ya yang lagi memperkenalkan? Saya, Miss. Mau dilanjut lagi kan, Miss? Ah ya, lanjutlah Mas. Silakan Mas Rizky. Oke, baik, Miss. Jadi perkenalkan Miss Nur. Nama saya Rizky Agusta. Asal vokasi dulu dari D3 Komunikasi Terapan UNS. Dan sekarang kerja sebagai content creator di salah satu perusahaan tech di Tangerang. Dan sekarang domisili Tangerang Kota. Salam kenal, Miss. UNS Solo. Ya, UNS Solo, Miss. Oh, Prof Tiwi ngajar nggak? Eh, itu komunikasi terapan nggak, Miss, dosennya? Kayaknya enggak sih. Nggak ada sih, Miss. Belum ada Enggak juga. ya? Iya. Pak Hascarcok, Hascarcok nggak ngajar juga Eh, beda ya? nggak ada, Miss. Enrico Sanz ada, Miss. Oh, oke. Berarti dosen memang beda ya. Iya, Miss. Baik, Mas Rizky, selanjutnya Shelby. Halo Miss Nur dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Shelby Gosratnya, bisa dipanggil Shelby. Sebelumnya saya berkuliah di Universitas Indonesia, jurusannya pariwisata. Saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan event organizer di daerah Jakarta Selatan. Alasan saya memilih Bakri karena seperti teman-teman yang tadi, pertama adalah karena waktu menempuh pembelajarannya itu cukup sebentar, 1,5 tahun dibandingkan kampus-kampus yang lain.
Kemudian karena pembelajarannya juga full online, jadi masih bisa fleksibel dalam waktu bekerja di siang sampai sore. Oke, baik. Tadi Mas Rizky kayaknya belum sampai ke alasannya kenapa pilih Bakri ya? Oh iya, iya Miss. Izin Miss. Jadi kalau saya alasan di Bakri, pertama karena fleksibilitas waktu dengan perkuliahan yang full online, terus dan juga karena ada referensi dari temen. Jadi kalau misal tanya administrasi dan tugas perkuliahan dan lainnya bisa tanya ke teman saya yang dari alumni UNS dulu Miss. Dan kurang lebih itu sih Miss. Oh, oke, baik. Selanjutnya Shirley. Oke, selamat malam, Miss. Malam. Perkenalkan, nama aku Shirley Anugrah. Dulu aku lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan Public Relation. Alasan aku masuk Bakri, Tunggu, jurusan apa? Berarti D3 juga? iya betul, Miss. Jurusan apa Mbak? Nggak jelas. Public Relation. Oh, Yes. PR. Oke. Lanjut. Alasan aku masuk Bakri kurang lebih juga sama kayak teman-teman yang lain, kayak perkuliahannya cuma 1,5 tahun, terus satu 1,5 tahun, terus online juga. Terus teman aku juga ada yang kuliah di sini juga. Aku ya kuliah. Oke. Temannya kuliah di yang Waktu program itu yang sama? sama, cuman beda setahun. Oh, oke. Baik. Berarti sih, Terakhir, Talita. Ya, sama-sama Mbak. Oke, selamat malam teman-teman dan juga Miss Nur. Ya. Perkenalkan, nama saya Talita Alisha, biasa dipanggil Alisha. Saya dulu pendidikan D3-nya di Universitas Indonesia, jurusannya sama-sama Elza, penyiaran multimedia atau broadcasting. Saya angkatan 2020 kemarin. Untuk saat ini pekerjaan saya di marketing agency sebagai project officer, marketing agency di Bintaro. Dan alasan saya mau masuk Bakri itu atas rekomendasi teman-teman saya, karena kebetulan memang anak-anak D3 UI banyak yang ekstensinya di Bakri. Jadi saya tahu dari teman-teman saya, dan karena pekerjaan saya di agensi marketing yang cukup sibuk dan banyak acara di weekend, makanya saya pilih kampus yang bisa full online. Itu, Miss. Oke, baik. Sudah semua ya? Baik. Saya coba share untuk silabus sebentar. Gini. Sebentar ya. Sudah terlihatkah? Sudah, Miss. Sudah ya? Jelas ya kelihatannya? Oke. Jadi nanti silabusnya saya share. Nah, ini saya ingin sampaikan terkait dengan deskripsinya, lalu tujuan perkuliahan ini serta metodenya. Nah, jadi nanti ini ya tadi saya sampaikan. Komponen penilaiannya itu ada UTS, UAS, sama tugas. UTS itu bobotnya 30% penilaiannya, lalu untuk UASnya 40%, dan UTS-nya UTS 30, UAS 40, tugas 30, jadi total 100%. Kenapa presensi tidak dimasukkan? Karena dianggap itu sudah kewajiban dan hanya ditoleransi 3 kali tidak hadir, gitu ya. Nah, ini ada beberapa buku, ada buku Judge Cheney, kemudian sama Muhammad Mufid. Sebentar saya share gambarnya.
Oke. Untuk Shani ini saya stop share dulu, saya ambil lagi. Ini oke, sudah kelihatan? Nah, ini buku utamanya. Buku ini ada e-booknya, nanti saya share juga. Ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di sini, bisa cari sesuai dengan materi kuliah yang ada di silabus. Kemudian satu lagi itu buku Mufid. Bentar ya. Ini juga e-book, bentuknya ada e-booknya. Sebentar ini tapi ini agak terbalik ya, tapi agak susah. Tapi ini. Nah, ini ya bukunya, ini juga ada e-booknya. Nanti saya share juga. Ini kebetulan sudah ada note-note-nya. Oke. Oke ya. Jadi balik lagi ke silabus. Oke. Jadi itu 2 buku wajib yang teman-teman perlu miliki selain tambahan buku yang lain. Ya. Kemudian ini nanti uraiannya bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi di sesi pertama itu Introduction of Philosophy, kemudian ada Communication Studies dan hal-hal terkait dengan Function of the Ethics and Philosophy in Communication. Nah, ini ada dari buku Ticheney. Lalu sesi kedua dan seterusnya juga ada di sini. Nah, untuk tugas individu, saya minta setiap sesi teman-teman itu membuat resum dan mind mapping. Misalnya minggu depan itu kan sesi 2. Jadi hari Rabu depan itu kan hasil sesi kedua. Rabu depan itu tanggal 8 ya. Nah, jadi di tanggal 8 itu kita masuk sesi 2. Nah, di tanggal 8 di sesi 2 itu sudah di-upload hasil resum dan mind mappingnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada satu kelompok yang presentasi. Jadi, setiap individu membuat resum dan mind mapping, tapi ada kelompok yang presentasi terkait dengan materi itu. Ya. Nah, harusnya hari ini ada yang presentasi di sesi pertama. Jadi membahas tentang Communication Studies, Introduction to Philosophy, Communication Studies, and Communication Philosophy. Tetapi karena hari ini baru ketemu dan baru hari ini saya informasikan, maka kelompok 1 tidak bisa presentasi hari ini. Sehingga presentasinya itu diundur ke minggu depan. Jadi minggu depan itu berarti teman-teman mempunyai 2 tugas. 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Jadi teman-teman membuat mind mapping dan resum untuk sesi 1 dan sesi 2 yang disubmit di minggu depan. Kemudian di saat perkuliahan berjalan ada 2 kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 membahas materi untuk sesi 1 yaitu Introduction to Philosophy. Kelompok 2 membahas materi sesi kedua yaitu Development and School of Philosophy. Ini semua ada di bukunya Shani. Ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri, bisa baca. Oke. Nanti untuk pengumpulan tugas ini saya minta tolong koordinator kelas Mbak Shelly sama Mas Rizky membuat G Drive. Ya. Jadi nanti materi kuliah pun saya akan share di G Drive, silabus, kemudian e-book saya juga akan share di G Drive. Jadi tolong dibuat G Drive-nya, kemudian dibuat folder materi sendiri, kemudian
silabus sendiri, lalu folder tugas individu sendiri, folder tugas kelompok sendiri, gitu ya. Nah, untuk pembentukan kelompok saya serahkan ke koordinator kelas. Mau di spin silahkan, mau membentuk sendiri kelompoknya lalu laporkan ke koordinator kelas sudah silahkan, bebas aja. Yang penting satu kelompok ada 3 orang. Kalau 3, 4 berarti ada yang 2 orang ya satu kelompoknya berarti ya. Kalau 4 kelompok, kalau 3 berarti kan ada satu yang 2 kelompok, 2 orang satu kelompoknya. Nggak apa-apa, minimal 2 orang satu kelompok. Ya, jadi ada satu kelompok yang 3 orang, ada 3 kelompok yang 3 orang, ada satu kelompok yang 2 orang. Nah, siapa kelompok berapa itu nanti tolong diatur sama Mbak Shirley dan Mas Rizky. Ditentukan aja supaya nggak saling iri. Ya, karena kelompok 1 dan kelompok 2 harus presentasi di minggu depan. Kelompok 1 presentasi materi di sesi 1, kelompok 2 presentasi materi di sesi 2. Tapi semua individu itu membuat resume dan mind mapping dari 2 sesi yang disubmitnya paling telat hari Rabu depan sebelum kuliahan berlangsung ya. Jadi materi resume dan mind mapping sudah harus disubmit di folder yang ada di G Drive paling telat jam 18 ya, karena kan kita kuliah 18.30. Jadi materi sudah disubmit, hasil resume dan mind mappingnya di 18.00. Apakah sudah jelas di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Miss, aku mau bertanya. Silakan. Untuk yang presentasi juga bikin resume sama mind mappingnya, Miss? Iya, tetap. Oke, makasih, Miss. Jadi semua individu punya tugas individunya masing-masing, lalu secara kelompok presentasi sesuai dengan jadwalnya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss izin mau nanya, Ya, kalau boleh. boleh tahu tuh mind mapping yang dimaksudkan itu yang bagaimana Miss? Apakah bagan gitu Miss atau bagaimana? Kayak spider. Sebentar saya kasih contoh ya. Oke, ini sebentar. Oke, seperti ini. Jadi misalnya di sini topik utamanya tentang communication of philosophy gitu ya misalnya. Lalu pecahannya apa nih? Misalnya tentang definitionnya, functionnya, terus apanya tergantung. Nanti definisi misalnya ada 3 definisi, berarti ada cabang lagi di sini. Lalu fungsinya misalnya ada 4, berarti ada 4 lagi cabangnya di sini. Begitu seterusnya. Jadi mapping pola dari materi yang dibahas di sesi tersebut tentang topik apa gitu. Ya, kalau bisa dibikin juga warna seperti ini supaya pengelompokan mappingnya lebih bagus, lebih jelas. Ya, sebetulnya tujuan saya kenapa memberi tugas ini supaya memudahkan teman-teman kalau ujian. Ya kan? Karena dengan membuat resume kan mau nggak mau baca tuh. Nah, sehingga
hasil bacaannya diringkas, dibuat ringkasan untuk kemudian nanti direview pada saat mau ujian. Nah, kemudian mind mapping ini untuk memudahkan mengingat materinya itu tentang apa saja, ada di mana aja gitu, sehingga memudahkan memetakan materi yang sedang dibahas di sesi itu. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silahkan. Nanti pembentukan kelompoknya tolong di-share ke saya untuk saya catat. Kemudian linknya juga tolong di-share juga ke saya, link G Drive-nya. Ya, link G Drive-nya biar bisa saya buka juga, biar saya bisa input materi hari ini terkait dengan silabus dan juga e-booknya, supaya teman-teman bisa mulai membaca dan membuat mind mappingnya setelah resumnya. Mbak Sherly sama Mas Rizky, untuk teman-teman yang belum hadir hari ini, nanti tolong diinfokan ya. Ini yang absen itu ada Mahesa sama Muhammad Fakih. Ada 2 orang. Baik, Supaya Miss. tidak terlewat infonya. Nanti dimasukkan aja nama-nama mereka di dalam sekelompok. Kalau mau fair sih sebenarnya di spin ya, nama-nama orang kelompoknya juga gitu. Tapi tergantung aja kesepakatannya gimana. Yang lain adakah mau ditanyakan? Nanti PowerPoint presentasinya juga saya nilai ya. Nah, saya perlu tambahkan juga gini. PowerPoint yang dibuat itu kemudian punya penilaian yang setiap anggota kelompok punya nilai yang sama. Misal hasil diskusi kelompoknya disampaikan dalam bentuk PowerPoint, itu saya kasih nilai misalnya 80 nih. Satu kelompok kan 3 orang, berarti 3 orang nih sama nilai 80 gitu. Lalu kehadiran pada saat presentasi saya akan kasih tambahan poin lagi 10 poin. Jadi misalnya satu kelompok itu ada Mas Rizky, Mbak Elsa, sama Mbak Selby. Kemudian saya nilai tugas saya itu saya kasih poin 80 misalnya. PowerPoint hasil diskusinya. Berarti Mas Rizky, Mbak Elsa, Mbak Selby dapatnya sama tuh 80 untuk poin itu. Terus pada saat presentasi kelompok itu maju, Mas Selby nggak hadir. Berarti yang dapat 10 poin tambahan hanya Mas Rizky dan Mbak Elsa. Mbak Selby nggak punya poin 10 nilai tambahan. Gitu. Ya. Nah, biasanya 10 poin tambahan ini akan menjadi penolong gitu ya untuk nilai akhir. Jadi misalnya nilai akhirnya dapatnya poinnya 50 misalnya gitu ya. Kan punya tabungan 10 poin nih jadi 60 gitu. Ya, kalau 55 jadi 65, 60 jadi 70 dan seterusnya gitu. Ya. Karena itu penting sekali untuk hadir pada saat kelompoknya maju presentasi. Nah, kalau nanti putaran presentasinya ternyata satu kelompok bisa 2 kali presentasi, berarti nanti ada rata-rata, misalnya dapat nilai 80, terus yang kedua 85, berarti 80 tambah 85 bagi 2 itu nilainya. Kalau dia nggak hadir, tetap dibagi 2 karena konsekuensi dia, jadi berarti nilainya akan lebih kecil. Harusnya dapatnya 82 misalnya, dia jadi cuma dapat 40 atau 50 gitu. Fair kan ya? Jadi harus fair supaya yang hadir sama tidak hadir nilainya nggak mungkin sama. Dan juga in case ya, misal karena pernah kejadian di kelas yang lain, bertiga satu kelompok 3 orang, tapi ternyata yang satu nggak ada kontribusi apa-apa nih. Lalu temannya yang lain, yang 2 nggak bersedia, keberatan, itu bisa disampaikan ke saya, gitu. Karena nggak fair juga, dia nggak ada kontribusi apapun tapi nilainya sama, itu kan juga nggak fair, ya. Makanya kontribusi semua anggota kelompok itu menjadi penting supaya ada
keadilan dan kebersamaan juga gitu. Jelas? Cukup jelas ya? Oke. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Miss mau bertanya lagi. Ya, Kalau untuk resume sama slide-nya itu ada minimal slide-nya nggak, Miss? Enggak sih. Oh, Yang penting seluruh materi tersampaikan. oke, terima kasih, Miss. Kreativitas membuat materi juga jadi pertimbangan penilaian ya. Nanti presentasinya dibuat proporsional supaya semuanya memberikan paparan. Jadi jangan didominasi pada satu orang aja. Jadi kalau bertiga misalnya ada 9 slide ya 3 gitu. Sesuai dengan pembagian tugasnya juga. Ada lagi yang lain? Ya ada. Oke, nah satu lagi terkait dengan mata kuliah kita yang minggu lalu itu kan harusnya sudah ada perkuliahan. Berarti kita punya hutang 1 sesi nih. Mau di make up classnya kapan? Kalau untuk jadwal Miss Nur ini tuh kalau di jadwal aku kan sampai jam 8 ya, Miss. Sampai jam 4. Iya. Oh iya deh, kita cuma 2 SKS, saya lupa. Nggak Iya, sampai jam kalau 9. teman-teman gak keberatan sih di hari yang sama ya nggak apa-apa. Gimana? Cuma dia agak long gitu, agak panjang ya. Berarti mungkin Rabu depan ya? Oh, Boleh, Rabu Miss. depan berarti nyambung dari jam 8 sampai jam 9.40 deh kalau nggak salah. Iya, saya baru ingat kita 2 SKS deh. Nggak 3 SKS, sebentar deh. 2 SKS itu berarti ya kita sampai jam 8.10 sebetulnya jadwalnya. Boleh kalau mau di hari Rabu depan lanjut jam 8.20 sampai selesai. Gitu ya. Oke, kalau oke nanti saya minta tolong Mas Rizky sama Mbak Shirley sampaikan ke BAA supaya dibuatkan linknya untuk kita nge-zoom ini. Karena kan ini dibatasi hanya jam 18.10 kan, jam 8.10. Jadi kalau kita perpanjang berarti harus ada perpanjangan. Gitu ya. Jadi Miss. berarti hari Rabu depan itu kan 2 sesi. Berarti kalau 2 sesi, sesi yang jam 6.30 itu kan udah ada kelompok 1 dan kelompok 2 itu yang presentasi. Nah, di sesi yang jam 8:10 berarti kelompok 3 presentasi tuh. Karena masuk ke sesi ketiga itu artinya. Ya kan? Ini kan sesi 1. Rabu depan tanggal 8 itu, sebentar. Oke. Jadi hari Rabu depan tanggal 8 jam 6.30 itu kan sesi 2. Yang presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Jam 8:10 itu masuk sesi 3. Berarti yang presentasi kelompok 3 gitu. Ya. Nah, jadi berarti minggu depan ada 3 kelompok harus sudah siap untuk presentasi. 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi kalau membuat tugasnya pun sama. Berarti teman-teman bikin resume dan mind mapping sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Gitu. Gimana? Oke? Atau berubah pikiran?
Sesi 3-nya nggak hari Rabu depan? Iya boleh Miss, di minggu depannya lagi. Jadi minggu depan 2 kelompok dulu. Berarti kalau di minggu depannya lagi, Tetap 3 ya? tapi kelamaan. Kalau Oh, bisa di range minggu depan aja. Hari-hari yang lain maksud saya di hari Senin, hari Rabu, hari Selasa. hari Kita kelas Selasa. Karena sampai kalau jam Rabu 9, depan Miss. itu sebentar ya, saya cek deh di sebentar ya. Tanggal 15. Berarti kalau tanggal 15 itu masuknya sesi 4. Berarti enggak deh, berarti sesi 3 dan sesi 4 maksud saya. Berarti ada 2 kelompok juga tuh yang maju. Gitu. Jadi jam jam 6.30-nya itu kelompok 3, lalu jam 8-nya kelompok 4 gitu. Paling gitu sih kalau mau. Terus berarti membuat resumnya 2, resum sesi 3 sama resum sesi 4. Better sih daripada minggu depan 3 resum ya. PR banget deh rasanya gitu Soalnya kan. kita kelasnya Senin sampai Sabtu, Miss. Jadi kebetulan kalau misalnya hari lain udah ada kelas lain. Oh, oke. Jadi Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam ada. Sabtu? Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi. Jam? Jam 8 sampai jam 12 kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi online semua ya? Online semua. Oke. Oke, nggak apa-apa deh, boleh. Jadi berarti tanggal 15 ya. Berarti tanggal 15 ada 2 sesi. Sesi 3 dan sesi 4. Berarti yang presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian resum dan mind mappingnya, berarti resum dan mind mapping sesi 3 dan sesi 4 gitu. Oke, kalau oke, sepakat, setuju. Nanti Mas Rizky sama Mbak Sherly tolong diurus di BAA. Gitu. Gitu ya. Baik, Miss. Baik. Siap, Miss. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin untuk sesi perdana ini seakhir sampai sini. Nanti kita bahas selanjutnya di pertemuan yang hari Rabu depan. Ya, ada 2 kelompok yang presentasi dan 2 resum serta mind mapping yang diupload. Ya, nanti tolong di-share aja link G Drive-nya. Oke. Baik, sampai di sini kita insya Allah ketemu lagi hari Rabu depan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam, Miss. Miss. Terima kasih. Miss. Ini satu belum ada materi.
menyuntikkan kelas kemarin. Nah, ini sesi 1.